Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman gelap ke terang benderang. Nah, memang kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, tapi bukan soal baju baru, bukan soal kue lebaran, bukan soal kita mau masak apa pas hari lebaran, bukan soal ingin mempercantik rumah, tapi ada satu amalan yang sebenarnya bisa kita persiapkan, tapi kita lalai. Nah, adik-adik sudah mempersiapkan apa sebelum masuk Ramadan? Ada nggak yang sudah mau dipersiapkan? Belum ada. Nah, ada satu kiat sukses sebelum memasuki bulan Ramadan yang judulnya akan saya bawakan malam ini, yaitu sudah istighfar atau belum. Kita semua kan pasti ingin memasuki bulan Ramadan itu dengan suasana yang hikmat, suasana yang syahdu, yang nikmat, yang tidak terkendala apapun. Kita tidak mau kalau misalnya di bulan suci Ramadan ini terkendala hal-hal yang sebenarnya kita rasakan di bulan bulan sebelum suci Ramadan, tapi terbawa ke bulan Ramadan. Jadi terganggu, tidak ada rasa yang seperti lega. Itu karena apa? Karena sebenarnya kita lupa untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak istighfar itu kan meminta ampunan, menghapuskan dosa-dosa kecil. Ditambah dengan bertaubat. Bertaubat itu menghapuskan dosa yang besar. Taubat apa? Taubat nasuha. Nah, lalu oleh karena itu kan memperbanyak istighfar itu kan sebenarnya istighfar ini adalah amalan yang paling kecil. Mengucapkan istighfar ini kan amalan yang paling kecil, hanya mengucapkan saja, dalam hati bisa, di lisan bisa, tapi terkadang kita lalai. Dan sebenarnya efek dari memperbanyak istighfar ini membawa dampak yang besar nanti di bulan suci Ramadan. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan, dan beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik dan hidup yang nyaman buat kalian. Dengan kata lain apa? Kuncinya adalah beristighfar. Kalau kita beristighfar, pasti Allah akan memberikan kenikmatan. Karena kita apa? Karena kita sudah meminta ampunan, kita sudah bertaubat kepada Allah. Nah, jika kita beristighfar di bulan suci sebelum bulan suci Ramadan, akan banyak efeknya. Tapi ini bukan bukan sebagai patokan hanya sebelum bulan suci Ramadan saja kita beristighfar, bukan. Tapi lebih afdolnya setiap hari lah kita. Sekarang kita ini kan manusia tempat salah gitu kan, selalu 1 jam dalam kita gak melakukan kesalahan, pasti melakukan kesalahan. Makanya kuncinya apa? Sebelum masuk bulan suci Ramadan diharapkan untuk beristighfar, supaya masuk bulan suci Ramadan itu hati ini sudah bersih, sudah tenang, sudah lega gitu. Kalau mau masuk bulan suci Ramadan sudah enak, mau melakukan apapun, mau melakukan sholat tarawih, mau khatam 30 juz, mau melakukan puasa-puasa dan amalan-amalannya sudah tenang. Karena apa? Kita sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menganugerahkan kehidupan dan kenikmatan yang nyaman buat kita. Dan alangkah indahnya itu terjadi di bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan apa sih? Bulan yang selalu dinantikan oleh umat Islam. Siapa yang tidak menantikan bulan suci Ramadan? Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan itu kan segala sesuatu dilipat gandakan. Tidur aja beribadah loh, dihitung ibadah. Tapi tidur yang seperti apa? Misalnya yang kelelahan karena bekerja, yang
setelah melakukan aktivitas yang hitungannya ibadah juga, bukan tidur yang dari habis sahur baru tidur sampai maghrib, bukan yang seperti itu malah makruh jatuhnya. Itu harus diperhatikan juga. Nah, lalu Allah berfirman lagi dalam surah Hud ayat 52, wa ya qaumistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Wahai kaumku, beristighfarlah kepadaku dan bertaubatlah kepadaku. Apa yang akan terjadi jika kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah? Yursilis sama alaikum midraran. Allah akan turunkan hujan kepada kalian, hujan yang berkah dan deras. Hujan itu kan berkah. Hujan itu berkah. Allah akan turunkan hujan kalau misalnya kita beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Wa yazidukum quwwata illa quwwatikum, dan Allah akan tambahkan kekuatan kepada kalian. Sudah jelas, sudah yang saya bilang tadi. Kalau kita beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, niscaya Allah akan menambahkan kekuatan kita. Stamina kita akan ditambahkan oleh Allah. Yang harusnya biasanya di bulan sebelum suci Ramadan kalau kuat begadang nih, kuat banget begadang. Tapi pas masuk bulan suci Ramadan enggak. Mengejar orang kan mengejar Lailatul Qadar. Tapi kita malah sibuk habis sholat tarawih malah sibuk tidur. Tapi di bulan lain kita kuat. Karena apa? Karena sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini kita tidak ada persiapan. Persiapan apa? Meminta ampunan kepada Allah, mensucikan hati, membersihkan hati. Karena ini masih hitungan beberapa minggu masuk bulan suci Ramadan, maka inilah waktunya meminta ampunan kepada Allah. Banyak orang yang masuk Ramadan sudah pasti. Siapa sih yang gak lemas kalau masuk bulan suci Ramadan? Siapa sih yang gak tidur karena capek? Yang berendam di bathtub, mandi terus menerus karena apa? Merasa gerah. Rasanya ingin, aduh aku mau buka aja lah. Ada niatan untuk mengakhiri puasa itu, padahal sayang sekali kalau diakhiri. Padahal semua umat manusia, semua umat muslim di dunia ini, bukan hanya yang ada di tempat ini, bukan hanya ada di Kalimantan Timur, menantikan bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat dinantikan karena berlipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah. Orang berlomba-lomba. Makanya itu sebelum memasuki bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kita beristighfar dulu, memperbanyak istighfar, minta ampunan. Kalau misalnya ada lagi satu istilah, salah satu yang buat kita lemas di bulan suci Ramadan itu apa? Dosa. Diibaratkan ya, dosa kalau dikasat matakan oleh Allah, bayangkan satu dosa misalnya satu batu bata. Kalau dua batu bata, itu dosa ditaruh di pundak. Itu kan ibarat istilahnya gitu kan, di pundak. Bayangkan kalau misalnya 1 jam saja, lebih dari 50 kayak gitu lakukan dosa. Kita diam kayak gini aja kayaknya lakukan dosa. Itu dihitung satu, misalnya satu batu bata, 50, 1 jam, misalnya ada 50 batu bata di sini. Berat loh itu. Nah, tapi di sini Allah bilang dalam surah Al-Insyirah, alam nasroh laka sodrok, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, wa wado'na anka wizrok, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Kita ini sudah disingkirkan dosa ini sudah, jika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allazi anqadha zahrok, yang memberatkan punggungmu. Dan itu kekuasaan Allah. Terserah Allah sih mau mengkasatkan mata dosa kita atau tidak, itu terserah dia. Tapi dengan kekuasaannya apa? Tidak dikasatkan. Itu tadi, bayangkan jika dosa dikasat matakan misalnya dengan satu batu bata. Misalnya sapi, 2 sapi di sini berat. Tapi Allah apa? Mengkasatkan itu, tidak melihatkan itu, menutup aib kita sama manusia. Jelas itu sangat memberatkan kita gitu kan. Tapi kan Allah memberikan jalan kepada kita, memberikan jalan. Kamu mau apa? Mau diampuni dosa kamu, beristighfar, meminta ampunlah kepadaku.
Kita ini meminta, tapi sebelum meminta apa? Berdoa. Itu kuncinya. Nah, lalu ada satu amalan yang ibaratnya selalu menjadi goals para umat Islam. Apa? Khatam 30 juz. Siapa yang gak mau khatam 30 juz? Ada orang yang mikir, aku mau seumur hidup aja sekali khatam Al-Quran. Sudah kalian jalankan khatam Al-Quran? Alhamdulillah kalau sudah. Ada yang belum. Targetnya nih tinggi, targetnya. Aku pokoknya kalau bulan suci Ramadan, aku mau 2 kali khatam lah, misalnya gitu. Aku mau 3 kali khatam lah. Tapi kan kalau bisa kita lihat nih di internet, lihat aja di internet, itu banyak cara, tips-tips untuk menghatamkan Al-Quran. Cari aja, biasanya tuh yang setelah sholat 2 lembar, setelah sholat subuh, setelah sholat ini segala macam. Nah, itu kan kita punya target gitu kan, punya target untuk selesai. Karena apa? Pahala di bulan suci Ramadan ini tinggi, apalagi 30 juz. 1 huruf dihitung berapa? 2 huruf, 3 huruf, baru dilipat gandakan. Di bulan biasa aja itu pahalanya segini, apalagi di bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Keinginan untuk menghatamkan Al-Quran. Tapi apa? Itu tadi, kalau kita tidak meminta ampunan kepada Allah juga enggan untuk membantu kita gitu ya. Enggan dia untuk minta membantu kita. Karena apa? Umatnya juga malas untuk meminta ampunan. Tapi sebenarnya kalau kita pikir lagi, Allah tidak sepelit itu. Kita banyak melakukan dosa, tapi sampai sekarang masih bernafas, masih bisa berbicara, bisa melihat. Beda kalau yang pakai kacamata. Sedangkan yang pakai kacamata aja alat bantunya masih ada. Allah tidak sepelit itu. Tapi Allah lebih suka orang yang meminta ampunan kepadanya. Nih, tentang khatam Al-Quran. Sudah punya target bagus nih kan. Namanya niat pasti ada nilai ibadahnya juga kan, ada pahalanya. Hari pertama lancar, hari kedua lancar, hari ketiga mulai malas, hari keempat mulai malas, hari kelima juga mulai malas. Kenapa? Karena memikirkan, aduh aku sudah ketinggalan, ini sudah hari kelima, hitung aja kan kalau misalnya 30, wah udahlah malas, nggak usah aja lah sudah. Jadi apa? Yang niatnya tadi ingin khatam Al-Quran tidak jadi karena itu. Karena apa? Tidak ada rasa bersih di hati, tidak ada konsistennya. Mempertahankan konsisten itu kan berat ya. Konsisten supaya bisa terus menerus itu kan berat. Pada akhirnya apa? Putus harapan. Yang ngaji siapa? Kori yang ada di YouTube, yang ada di MP3. Sebenarnya bukan tidak bagus. Di bulan suci Ramadan apapun yang kita lakukan dalam konteks baik itu bagus. Membaca bagus, apalagi mendengarkan orang membaca Al-Quran saja itu bagus. Mendapat pahala mendengarkan dengan telinga. Tapi kan alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita membaca dengan mulut kita sendiri, sudah punya ilmu, kan lebih bagus. Panca indera ini semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Mereka akan berbicara. Oh, ini misalnya telinganya akan bicara nanti. Dia pernah mendengarkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dia pernah mendengarkan orang temannya membaca Al-Quran di sini. Dia pernah membicara. Tapi kan alangkah baiknya kalau mulut ini juga bicara. Mulutnya bicara. Aku pernah diajak untuk membaca Al-Quran. Aku pernah membaca Al-Quran 30 juz. Karena itu tadi, ada keinginan, alhamdulillah ada. Tapi itu tidak bisa konsisten. Itu hubungannya dengan amalan yang ingin dilakukan di bulan suci Ramadan tapi tidak terlaksana. Ada juga tidak terlaksana, ada yang tidak terlaksana tapi tidak ibaratnya tuh tidak memuaskan lah. Ada juga amalan-amalan yang lainnya, amalan-amalan yang ingin kita kejar banyak banget di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Semuanya berlimpah. Semua pahala ini dilipat gandakan gitu.
tidur aja pahala loh. Siapa sih yang tidur dapat pahala ibadah hitungannya? Maka itu tadi, kiat suksesnya adalah perbanyak istighfar. Seperti saya bilang tadi, bukan masalah sebelum memasuki bulan suci Ramadan baru beristighfar, bukan, tapi dilatih dari sekarang. Karena apa? Gini ilustrasinya ya, sebelum masuk bulan suci Ramadan kalian beristighfar nih, terus ada yang bilang kalau misalnya bulan suci Ramadan itu waktunya untuk membersihkan hati, tapi kalau menurut saya tidak. Karena apa? Kalau kita nih dimasuk bulan suci Ramadan cuma untuk membersihkan hati, cuma di bulan itu aja, sama aja bohong. Makanya itu tadi, dimulailah dengan hal yang kecil, beristighfar, berzikir kepada Allah sebelum bulan suci Ramadan. Kalau sudah terbiasa masuk bulan suci Ramadan, kan memperbaiki sholat juga sebelum masuk bulan suci Ramadan nih. Nah, karena tadi konteksnya adalah Ramadan ini kan dilipat gandakan nih. Di bulan suci Ramadan kita melakukan sholat sunnah, tambahlah sholat ba'diyah qobliyah, tambahlah juga sholat tahajud, tambahlah juga sholat duha, atau amal-amalnya seperti sedekah biarpun 1000 gitu kan. Nah itu kalau terus berlanjut di bulan suci Ramadan selama 30 hari, insya Allah kalau kita konsisten juga di bulan-bulan selanjutnya di luar dari bulan Ramadan itu akan terlaksana. Dari hal yang kecil, mau tidak kita meminta ampun kepada Allah, itu mau tidak kita bertaubat kepada Allah. Ingat, kan kita hidup cuma sekali, kita duduk aja punya salah. Manusia tempat salah. Jadi maka itu cuma istighfar. Oke lah kalau misalnya ibaratnya ya istighfarnya yang kayak astagfirullahaladzim sesekali, tapi insya Allah kalau itu terus dilatih akan terlatih di hati dan di lisan juga. Maka itu terus dilatih supaya apa, nanti di bulan-bulan selanjutnya, di hari-hari selanjutnya akan terlatih. Nah, maka yang saya ingatkan sekali lagi, sebenarnya banyak amal-amal, banyak kiat sukses yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, tapi salah satunya dari istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu menjadi hamba yang takwa, hamba yang takut kepada Allah. Ya meskipun kita selalu berbuat kesalahan, tapi setidaknya masih tahu dirilah untuk meminta ampunan kepada Allah, meminta ampun, beristighfar kepada Allah, meminta taubat. Ya setidaknya seminimal itulah. Tapi insya Allah dari situ kan akan terlaksana di hati, akan ada rasa, oh aku ingin lebih dekat dengan Allah. Istighfar, lama-kelamaan jadi berzikir, lama-kelamaan jadi sholat. Yang tadinya sholat 5 waktu masih bolong-bolong, alhamdulillah jadi tidak bolong lagi. Setelah dari situ aku ingin nambah qobliyah sama ba'diyah, aku ingin nambah lagi pagi jam berapa, sholat subuh, sholat duha maksudnya. Jadi itu jadi tambahan. Jadi mulai sekarang kita masih muda, karena kalau biasanya orang yang agak sudah cukup umur itu agak sulit untuk melatih kesadaran dirinya. Jadi kalau dari muda ini kan insya Allah ya terlatih lah seperti itu. Intinya itu saja penyampaian dari saya. Insya Allah kalau misalnya teman-teman adik-adik semuanya menjalankan kiat sukses itu, insya Allah bisa terlaksana nantinya. Semoga kita bisa sukses di bulan suci Ramadan nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.